Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan mata pelajaran matematika di materi berikutnya, yaitu tentang transformasi. Nah, materi ini juga adalah hal yang baru ya buat kalian. Jadi tolong ikuti dengan baik, pahami dengan baik ya nak ya. Materi prasyarat untuk kita bisa dapat memahami lebih lanjut tentang transformasi adalah tentang sistem koordinat ya, yang mana sistem koordinat ini sudah kalian pelajari di kelas 8 dan kemarin ketika kita menggambar atau membuat sketsa grafik fungsi kuadrat, kita juga sudah mengulang bagaimana sistem koordinat ya. Transformasi itu dibagi menjadi 4, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, kemudian rotasi disebut juga sebagai perputaran, dan dilatasi yaitu perubahan ukuran ya. Nah, yang pertama kita refleksi dulu ya. Namanya transformasinya yaitu yang pertama adalah refleksi. Refleksi artinya adalah pencerminan. Apa itu pencerminan? Nah, kalian tentu saja punya cermin ya. Nah, ketika kalian punya cermin, bagaimana kalian bercermin? Nah, kalau misalkan bayangkan atau kalian silahkan ambil cermin yang dekat kalian. Nah, ketika kalian mendekati cermin, maka bayangan pun akan mendekati cermin. Ketika kalian menjauhi cermin, maka si bayangan pun akan menjauhi cermin. Dan sifat-sifat cermin sudah kalian pelajari di mata pelajaran IPA ya. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Hanya saja pencerminan ini dalam sebuah sistem koordinat ya. Refleksi disebut juga sebagai pencerminan adalah suatu proses mencerminkan setiap titik bangun geometri terhadap garis tertentu berdasarkan sumbu cermin atau sumbu simetrinya ya. Nah, di sini misalkan ada titik A berada di titik min 6,6, kemudian ada titik B di 3,4, titik C min 4,3, dan titik D 7, negatif 6. Nah, pencerminannya di sini kita akan melihat bagaimana pencerminan terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y, maaf di situ harusnya sumbu Y yang kedua ya. Kemudian pencerminan terhadap Y sama dengan X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, pencerminan terhadap titik 0,0, dan pencerminan terhadap garis X sama dengan 2, dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2 ya. Pelan-pelan ya, pahami dengan baik. Nah, misalkan kita lihat di sini. Kita akan melihat bagaimana pencerminan terhadap sumbu X. Artinya, kalau pencerminan terhadap sumbu X tersebut, maka sumbu X yang yang menjadi cerminnya ya, sumbu X menjadi cerminnya. Nah, misal di sini ada A negatif 6,6 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, sumbu X yang mendatar ya, maka garis A terhadap sumbu X itu akan sama dengan garis sumbu X terhadap A aksen. Nah, A aksen ini adalah bayangan ya, bayangan dari titik A, di mana bayangan ini adalah hasil pencerminan dengan cermin ya sumbu X. Nah, maka kita dapat mengatakan begini, titik A min 6,6 direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi negatif 6, negatif 6. Nah, seperti itu ya nak ya. Nah, begitu juga yang D. D di bawah tadinya, di 7, negatif 6. 7, negatif 6, maka dicerminkan terhadap sumbu X menjadi D aksennya atau bayangannya menjadi 7,6. Jadi 7-nya tetap, 6-nya yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Ingat-ingat ya. Nah, itu pencerminan terhadap sumbu X. Artinya sumbu X menjadi cermin. Nah, sekarang pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti sumbu Y-nya adalah cerminnya. Nah, misalkan di situ C
negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka sumbu Y-nya sebagai cermin. Maka C aksennya atau bayangan dari titik C, di mana titik C itu dicerminkan terhadap sumbu Y adalah 4, negatif 3. Lihat perubahannya. X-nya yang berubah. Tadi yang negatif 4 jadi 4. Negatif 3-nya tetap. Ketika dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kemudian B dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi B aksen. B aksen berarti 3,4. Bayangannya menjadi min 3,4 ya. Itu pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita tahu bahwa Y sama dengan X itu garisnya seperti itu ya. Kalau Y sama dengan X berarti kalau Y-nya 1, X-nya 1, Y-nya 2, X-nya 2, maka titik 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, negatif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 2, negatif 5, negatif 5 gitu ya. Maka titik-titik tersebut dibuat garis lurus sehingga garis Y sama dengan X itu seperti itu ya. Nah, ini cerminnya adalah garis Y sama dengan X. Sehingga jika negatif 6,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, lihat Oke, yang merah ya, yang merah. Titik A ke garis Y sama dengan X itu akan sama dari garis Y sama dengan X ke titik A aksen. A aksennya di 6, negatif 6. Maka yang awalnya negatif 6,6 menjadi 6, negatif 6. Berbalik dia. Negatif 6,6 jadi 6, negatif 6. Ini tidak harus dihafalkan tapi dipahami. Bagaimana pencerminan terhadap garis ya. Nah, sekarang kalau garis Y sama dengan negatif X, maka kebalikannya. Nah, itu garisnya. Maka misal titik C negatif 4, negatif 3 kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka dapatlah C aksen atau bayangan C-nya adalah 3,4. Kita lihat, awalnya negatif 4, negatif 3, maka bayangannya 3,4. Dibalik ya, balik yang tadinya dua-duanya negatif jadi dua-duanya positif. Nah, ini tidak serta-merta kalian bisa hafal tanpa kalian pahami. Jadi tetap harus dipahami. Yang kemudian setelah kalian pahami, kalian coba beberapa kali soalnya, maka kalian akan paham ya. Jadi tidak selewat begitu aja ya, tapi tetap benar-benar dipahami dengan baik. Nah, sekarang pencerminan terhadap titik 0,0. Berarti 0,0 sebagai cerminnya. Jadi cerminnya kalau tadi garis, ini titik cerminnya. Contoh D 7, negatif 6. Maka ketika D dicerminkan terhadap 0,0 menjadi D aksennya di atas sana negatif 7,6 ya. Dibalik yang tadi negatif jadi positif, yang tadi positif jadi negatif. Oke. Sekarang pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, yang berwarna ungu itu X sama dengan 2. Jadi di mana letak titik garis sumbu X, kemudian ada titik 2 di X, maka dibuat garis. Nah, itu adalah garis X sama dengan 2 namanya. Ketika C negatif 4, negatif 3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, maka didapat C aksennya 8, negatif 3 ya. Nah, begitu juga ketika garis Y sama dengan 2. Coba kita lihat di situ ada sumbu Y, kemudian titik Y kita ambil yang karena diinginkan adalah Y sama dengan 2, maka kita potong sumbu Y di Y sama dengan 2. Maka itu adalah menjadi cerminnya. Sehingga kalau misalkan kita titik B 3,4, cerminnya sekarang itu garis Y sama dengan 2. Maka B aksennya ada di 3,0 ya. Oke, mudah-mudahan sedikit banyak bisa kalian pahami ya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kalian niat untuk belajar. Nah, maka kita dapat kesimpulan sifat-sifat reflektif atau pencerminan. Yang pertama, jika pencerminan terhadap sumbu X, maka ketika A-nya A, B direfleksikan terhadap sumbu X, maka aksennya adalah A, negatif B. Ya. Maka A-nya tetap, B-nya jadi negatif. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Ketika A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka aksennya atau bayangannya menjadi
negatif A, B. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik asal 0,0. A, B dicerminkan terhadap 0,0, maka A aksennya menjadi negatif A, negatif B. Yang keempat, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Kalau tadi contohnya X sama dengan 2 ya. Maka A sama dengan A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. A aksennya menjadi 2H dikurangi A, B. Yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Atau kalau tadi contohnya Y sama dengan 2. Maka yang awalnya A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka A aksennya menjadi A, 2K negatif B. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka untuk A-nya A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksennya B, A dibalik ya. Yang ketujuh, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, yang awalnya A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka A aksennya dibalik tapi diberi negatif dua-duanya. Nah, ini kalian pahami dengan baik. Ibu sebagai pengantar, kalian cari referensi lain dari buku paket yang sudah Ibu suruh download di Play Store ya. Silahkan dibaca. Kemudian dari soal-soal lain silahkan, dari sumber-sumber lain banyak ya. Silahkan kalian, Ibu hanya memberikan pancingan kalian yang mencari materi lain yang banyak ya. Ibu hanya memancing sedikit saja. Nah, tapi kalau ada yang kalian perlukan, kalian pertanyakan, kita diskusi di grup WhatsApp ya. Jangan sampai ketika tidak paham kemudian suruh mengerjakan tugas kalian tinggalkan begitu saja. Nah, di sini transformasi pencerminannya bidang koordinat terhadap sumbu X. Nah, ini kalau dalam bidang, bentuk bidang. Jadi dari bidang itu kan titik-titik yang dihubungkan ya. Titik yang dihubungkan minimal 3. Di sini A, B, C, kemudian A 1,1 ditransformasikan untuk pencerminan terhadap sumbu X, maka A aksennya menjadi 1, negatif 1. Jadi satu titik. Konsepnya sama dengan yang tadi. Yang B 5,1 jadi 5, negatif 1. Ingat kalau terhadap sumbu X maka X-nya yang tetap, Y-nya yang menjadi negatif. Yang C 3,4 menjadi C aksennya 3, negatif 4. Maka bidang ABC ketika dicerminkan menjadi seperti itu yang di bawahnya. Nah, kalau tadi titik, kalau sekarang bidang ya. Demikian juga terhadap sumbu Y. Nah, seperti ini. Sama ya konsepnya. Nah, seperti itu hasil pencerminannya. A, B, C menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Oke. Kemudian Y sama dengan X, sama konsep dari satu titik ke titik aksennya. Jadi satu-satu tetap satu-satu ya, A aksen, B aksen, C aksen. Nah, seperti itu. Kemudian Y sama dengan negatif X. Nah, seperti itu hasil pencerminannya untuk bidang ya dalam sistem koordinat. Bisa segi 3, segi 4, segi 5 dan lain sebagainya. Intinya konsepnya sama dari yang titik-titik tadi. Ya, Nak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Oke, ini kalau tanpa menggunakan gambar ya. Titik A 3,9 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7, maka bayangannya adalah kita menggunakan A aksen 2H min X, Y. 2 kali 7 negatif 3,9. Maka aksennya adalah 11,9. Oke, karena waktunya yang tidak memungkinkan, kita bahas soal-soal berikutnya di kuisis ya. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.